PT KAI meninjau lokasi amblesnya jalur rel yang berada di kilometer 32, Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Memasuki hari ketiga pasca longsornya jalur rel ganda ini, ratusan tenaga internal KAI maupun tenaga bantuan dikerahkan untuk melakukan percepatan perbaikan dengan menata bantalan dan memasang tiang di sebelah jalur kereta. Sejumlah alat berat juga disiagakan di lokasi. PT KAI bersama pihak terkait yakni Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah melakukan koordinasi untuk pembuatan tanggul darurat di sekitar jalur kereta api guna mengantisipasi adanya luapan Sungai Tuntang. Selain itu, PT KAI juga membuat perencanaan tahap kedua, yakni dengan cara membangun temporary track dengan memasang perancangan di titik lokasi amblesnya jalur rel. PT KAI menargetkan pengerjaan darurat ini dapat rampung dalam 10 hari ke depan. Sementara itu, pembangunan tanggul diperkirakan akan selesai dalam 7 hari ke depan. Hari ini kami di lokasi kilometer 32 Gubuk Karangjati. PT KAI bersama dengan beberapa pihak terkait seperti dalam hal ini dari BPWS, kemudian dari BTP Jateng, kita membuat perencanaan penanganan tahap kedua. Jadi perlu kami informasikan, penanganan pertama kami lakukan di tanggal 24 kemarin, yang sedianya memang jalur dulu sudah bisa dilalui, karena memang curah hujan di 24 malam kembali terjadi cukup lebat. Akhirnya ini jalur ini terhambat, terganggu, dan kita jalur ini mengalami longsor kembali. Nah, di penanganan tahap kedua ini yang kita lakukan adalah dari PT KAI akan membuat jalur temporary track yang kita sebut dengan beberapa peranca, kemudian high beam yang akan kita pasang nantinya, dan kita estimasikan pengerjaan ini dalam waktu 10 hari ke depan. Di sisi lain, koordinasi kami dengan BPWS ini juga akan melakukan pembuatan tanggul temporary juga, karena ini saling terkait ya. Karena aliran sungai ini perlu ada pembatas, artinya tanggul ini juga sangat dibutuhkan oleh kami untuk berikutnya pengerjaan selain penanaman pancang dan sebagainya. Nah, kedua pihak ini kita saling bekerjasama, dan dari BPWS menyampaikan akan melaksanakan upaya pelaksanaan tanggul darurat ini dalam waktu 7 hari. Jadi ini yang kita lakukan, dan harapan kami cuaca ini juga kami masih monitor terus, dan kami koordinasi dengan BMKG bagaimana evaluasi atau perencanaan perakiran cuaca hingga 1 minggu ke depan, bahkan 10 hari ke depan, ini terus kita input. Harapan kami cuaca ini bisa mendukung, dan kami akan melakukan taktis-taktis yang diperlukan untuk keadaan selanjutnya di mana jika curah hujan memang cukup tinggi. Untuk penanganan atau perjalanan kereta api, kami melakukan pola operasi memutar. Ada 2 pola operasi yang kita laksanakan. Yang pertama, kita memutar dari Surabaya kemudian menuju Gundi ke Semarang. Yang kedua, dari Surabaya kita putar kita namanya stasiun Gambringan ya, ke bawah ke Gundi, kemudian ke Semarang untuk jalur Surabaya sampai dengan Jakarta. Ya, beberapa kereta api yang relasi Surabaya-Semarang ini memang kita batalkan, seperti Blorajaya, Ambarawijaya kita batalkan untuk mengurangi traffic ya, yang dimana pengaturan pola operasi memutar ini cukup memakan kelambatan kereta api yang cukup tinggi. Untuk rata-rata kelambatan akibat perjalanan kereta api yang memutar ini antara 140 sampai dengan 180 menit. Kami mengucapkan mohon maaf, dan ini mungkin saatnya musim liburan ya, dan banyak masyarakat yang menggunakan kereta api. Kami informasikan mungkin kita akan mengalami kelambatan sekitar 140 sampai dengan 180 menit. Dan yang berikutnya adalah kita melakukan adaptasi pengaturan pola operasi. Ada beberapa yang kita siapkan rangkaian cadangan untuk memotong keterlambatan kereta api yang datang. Misalkan kereta api yang datang sudah terlambat sekitar 200 menit, akan kita siapkan rangkaian terlebih dahulu sehingga tidak perlu sampai datang menunggu kereta yang datang, kita sudah bisa menjalankan sesuai dengan jadwal kereta api. Ya.
Kami juga menyiapkan service recovery berupa makanan dan lain sebagainya yang kita siapkan untuk keterlambatan dari pekerjaan kereta api. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari lokasi. Pak, ini kan lumpuhnya kan sebelum hari libur panjang, Pak. Ya. Apa itu mempengaruhi peningkatan penumpang atau pelanggan DKI yang menggunakan moda kereta api, Pak? Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat penumpang yang memang masih percayakan kepada kereta api. Ya. Artinya walaupun memang ada beberapa kereta yang dialihkan atau bahkan penumpang ini dialihkan dari kereta api utara ke kereta api jalur selatan, tapi animo masyarakat ini masih cukup baik, cukup banyak naik kereta api dan kami terus informasikan update-update informasi yang relevan. Biasanya penumpang kita membutuhkan informasi berapa kelambatan kedatangan dan di perjalanan di sampai mana keterlambatannya, kaitan dengan untuk dijemput dan sebagainya, ini kita terus informasikan. Jadi kami kembali lagi kami mohon maaf atas nama manajemen Kereta Api Indonesia bahwa dalam 10 hari ke depan kita masih ada keterlambatan terkait dengan penanganan lintang jalan di kilometer 32 stasiun atau lintas Gubuk Karangjati. Berapa persen, Pak, kenaikan itu dibanding perjalanan normal? Kisarannya, Pak? Ya, kalau program perjalanan kereta api yang kita rencanakan sebenarnya naik 6% ya. 9% karena ada beberapa tambahan. Tapi karena terkait penanganan perjalanan operasi yang memutar ini, kita melakukan penyesuaian. Ya, kita harus beradaptasi. Beberapa kita batalkan. Ya, beberapa kita batalkan sehingga mungkin untuk beberapa kereta yang melintas dari jalur utara ini terpaksa kita kurangi. Artinya untuk mengurangi kelambatan ke jarak jauh yang terdampak daripada penanganan di kilometer 32. Pak, kerugian masih kita hitung ya untuk yang jelas beberapa pembatalan, tapi kami masih hitung karena beberapa pembatalan yang dilakukan penumpang ini mekanisme pembatalan akibat KA yang dibatalkan. Tapi kami berusaha untuk mengalihkan penumpang ini sesuai relasinya. Misalkan dari Jakarta Surabaya yang lewat utara kita alihkan ke selatan. Yang paling terdampak adalah perhitungan kereta-kereta yang tidak berjalan. Ya, ada 5 kereta api jarak menengah yang tidak berjalan. Kerugian mungkin sekitar nanti kita cek datanya kembali. Kami masih terus menghitung ya. Tapi ada miliaran, Pak? Ya pastinya. Masih. Nanti kami sampaikan lebih lanjut. Update 10 hari ke depan itu berarti untuk 2 jalur sudah bisa dipakai, Pak? Betul sekali. Targetnya peta jalan sudah bisa dilalui.